Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Wa qala aidan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamma'u bainahum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum qarni thumma alladzina yalunahum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyil karim. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di pagi hari ini kita bisa kembali untuk melanjutkan kajian kita, dars kita, yaitu mengkaji kitab Al-Qawaidul Asasiyatu fi Ilmi Mustalahil Hadis karya dari As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Iwa filah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini adalah pertemuan ketiga kita membahas sahabat. Ya, jadi ini adalah pertemuan ketiga kita membahas sahabat. Pertemuan pertama kita menjelaskan berkaitan dengan definisi sahabat. Siapa itu sahabat? Ya. Termasuk juga di dalamnya adalah menjelaskan keadilan mereka, keadilan para sahabat. Kemudian pada pertemuan yang berikutnya, yang kedua, kita membahas berkaitan dengan keadilan sahabat. Ya, keadilan sahabat baik itu dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, termasuk siapa saja yang pertama kali masuk Islam. Insyaallah pada pagi hari ini adalah sesi yang terakhir untuk bahasan berkaitan dengan sahabat, yaitu adalah keutamaannya tentang bahasan as-sabiqun al-awwalun, kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga, lalu apalagi para mufti dari kalangan sahabat, dan juga orang atau sahabat yang paling akhir wafat, dan para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Insyaallah ini temanya banyak sekali, namun banyak yang di dalamnya hanya bahasan ringkas insyaallah ya. Jadi tidak mesti ada pembahasan yang terlalu panjang, karena ini hanya poin-poin yang seharusnya kita ketahui insyaallah ta'ala. Silakan dibuka kitabnya bagi yang punya kitab, dibuka PDF-nya bagi yang menggunakan PDF. Kita coba tampilkan. Ya, kita coba tampilkan. Sekarang berarti masuk ke halaman 52 ya insyaallah ya. Kita akan masuk di halaman 52. Ini adalah bahasan kita pada halaman 52, yakni Afdhalus Sahabat. Insyaallah kita selesaikan bahasan sahabat pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Afdhalus sahabati. Qala al-hafizul iraqiyyu fi syarhi alfiyatihi ajma'a ahlu sunnati ala anna afdhalus sahabati ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-itlaq Abu Bakrin thumma Umar. Ya fillah, dalam hati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bahasan tentang afdhalus sahabat, yakni keutamaan sahabat ya. Kita membahas berkaitan dengan keutamaan sahabat. Atau dalam bahasa sederhana yang di sini adalah kita sedang menjelaskan siapa sahabat yang paling utama begitu.
Jadi kalau keutamaan sahabat secara umum ya semua utama. Jelas ya. Jadi kalau bicara keutamaan fadilatus sahabat begitu, semuanya utama. Tapi siapa yang paling afdol minus sahabat ya dari kalangan sahabat. Nah, ini yang kita akan bahas sebenarnya. Jadi, siapa yang paling afdol, siapa yang paling utama di kalangan para sahabat. Dikatakan di sana bahwa Al-Hafiz Al-Iraqi di dalam Syarah Alfiyah, ya, dalam penjelasan kitab Alfiyah, beliau kan punya kitab bernama Alfiyah Al-Iraqi kan. Beliau menjelaskan dalam penjelasan kitab Alfiyahnya itu, beliau menjelaskan ulama Ahlus Sunnah itu telah berijma, ajma'a Ahlus Sunnati, ya, bahwa ulama Ahlus Sunnah itu telah berijma bahwa yang paling utama, afdal, yang paling utama di kalangan sahabat, ya, di kalangan sahabat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alal itlaq, secara mutlak adalah Abu Bakar dan Umar, begitu. Jadi yang paling utama di kalangan sahabat itu alal itlaq, kata Al-Hafiz Al-Iraqi, adalah Abu Bakar dan Umar, begitu ya, Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi memang bahasan sedang menjelaskan siapa di antara mereka yang paling mulia. Dan ijma itu menunjukkan bahwa Abu Bakar dan Umar ya pada kedudukan yang tertinggi sebagai sahabat yang paling mulia. Kemudian beliau melanjutkan wa miman haka ijma'ahum ala dzalika Abul Abbasi Al-Qurtubi qala faqala wa lam yakhtalif fi dzalika ahadun min a'immatis salafi wala khalaf, ya, min a'immatis salafi walal khalaf qala wala mubalata bi aqwali ahli tashayyu'i wala ahli bid'ah, intaha. Disebutkan di sana bahwa salah satu ulama yang mengisahkan tentang kesepakatan atau ijma' tersebut adalah Abul Abbas Al-Qurtubi. Jadi Abul Abbas Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi ini yang menceritakan atau yang mengisahkan tentang adanya ijma' di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Ia berkata bahwa apa yang ia katakan, lam yakhtalif, tidak ada perbedaan, ya, fidzalika ahadun, dalam hal yang demikian, ahadun, seorang pun. Jadi seorang pun tidak ada perbedaan. Dari kalangan apa? Dari kalangan a'immah, para imam di kalangan salaf maupun khalaf. Di kalangan para salaf, yakni ulama-ulama terdahulu, dan juga khalaf, ulama-ulama yang kontemporer, maksudnya yang kekinian, yang ada yang hidup pada zaman Imam Al-Qurtubi tentu saja, ya, itu adalah termasuk ulama khalaf. Yang disebut dengan ulama salaf berarti jauh sebelum eranya Imam Al-Qurtubi. Jadi tidak ada perbedaan di kalangan ulama salaf, ya, ulama terdahulu sebelum eranya Al-Qurtubi, kemudian ulama al-khalaf, jadi penerus ulama kemudian, yang kemudian beliau nisbatkan kepada ulama yang hidup pada zamannya. Yang berselisih tadi, ya, tidak ada yang berselisih tentang hal yang demikian, nggak ada. Jadi ini sudah terjadi ijma', ya. Jadi Imam Al-Qurtubi melanjutkan, tidak perlu katanya diperhatikan pendapat-pendapat yang berasal dari kaum yang tasyayyu', ya, ahlu tasyayyu', ahli atau kelompok Syiah, kelompok yang cenderung Syiah, dan juga tidak perlu diperhatikan pendapat dari kalangan ahli bid'ah dalam masalah akidah, termasuk misalnya di dalamnya adalah Mu'tazilah, Qadariyah, ya, Mu'tazilah atau Qadariyah, kemudian apa lagi, Khawarij, ya, Khawarij, Murji'ah, itu tidak perlu diperhatikan. Begitu ya. Jadi kata beliau, tidak perlu diperhatikan bi aqwali ahli tasyayyu', ya. Yakni pendapat-pendapat, ungkapan-ungkapan, pandangan-pandangan ahli tasyayyu'. Yakni orang yang tasyayyu', yang itu yang terpapar paham Syiah, dan juga tidak perlu diperhatikan pendapat mereka dari kalangan ahli bid'ah dalam masalah akidah tentu saja.
Kemudian dilanjutkan oleh beliau di sini penjelasannya, wa qad haka Syafi'i wa ghairuhu ijma' as-sahabati wa tabi'ina ala dhalik. Qala al-Baihaqi fi kitabi al-i'tiqad. Ruwina an Abi Thawrin an Syafi'i. Qala makhtalafa ahadun min as-sahabati wa tabi'ina fi tafdili Abi Bakrin wa Umar wa taqdimihima ala jami'i sahabati wa innama ikhtalafa man ikhtalafa minhum fi aliyin wa usmana intaha. Kemudian dikatakan di sini Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya sungguh telah menceritakan kesepakatan para sahabat. Jadi di sini sudah terjadi ijma juga di kalangan para sahabat. Ijma di kalangan sahabat dan tabi'in, ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya menceritakan terkait dengan apa? Ijma' as-sahabati wa tabi'ina, yakni ijma di kalangan sahabat dan juga kalangan tabi'in akan masalah tersebut, ya, ala dzalika. Imam Baihaqi berkata dalam kitab Al-I'tiqad, saya meriwayatkan dari Abi Thawr dari Asy-Syafi'i, beliau berkata tidak seorang pun dari kalangan sahabat dan tabi'in berselisih dalam hal mengutamakan Abu Bakar dan Umar. Jadi tidak ada makhtalafa ahadun minas sahabati wa tabi'in, ya, fi tafdili Abi Bakrin wa Umar, tidak ada, ya, yang berbeda pendapat tentang keutamaan dua orang ini, yakni Abu Bakar dan Umar, serta mendahulukan mereka atas seluruh sahabat. Nah, ya, dan mendahulukan mereka atas seluruh sahabat. Ini dia. Ya, wa taqdimihima ala jami'us sahabat. Mendahulukan mereka atas seluruh sahabat yang lain. Akan halnya perselisihan orang, ya, yang berselisih dari para sahabat itu hanya ada pada masalah Ali dan Utsman, ya. Jadi adanya perselisihan gitu, adanya perbedaan pendapat maksudnya dari para sahabat itu hanya dalam masalah Ali dan Utsman. Jadi mana yang utama nih, ya, setelah Abu Bakar dan Umar? Ali, Utsman, di mana, siapa yang paling utama di antara keduanya? Ali kah, Utsman kah? Nah, disitulah adanya perbedaan. Tapi kalau Umar, Abu Bakar itu nggak ada perbedaan. Dua orang yang sangat mulia dan sudah terjadi ijma di kalangan sahabat dan ijma di kalangan tabi'in, tabi'in dan seterusnya sampai era khalaf, kata Imam Al-Qurtubi, ya. yakni ulama-ulama generasi setelahnya, yakni pada zaman Imam Al-Qurtubi. Ya. Baik, itu saya kira ya poin pentingnya. Jadi judul ini terkait dengan siapa yang paling utama di kalangan sahabat. Tentu saja kalau ditanyanya siapa yang utama, semua sahabat utama. Semua sahabat punya keutamaan. Jelas ya? Kalau bicaranya siapa yang utama, maka semua sahabat itu memiliki keutamaan. Kita sudah membahas itu dalam bahasan yang sebelumnya tentang keutamaan sahabat. Tapi kalau kita lebih spesifik, siapa yang paling afdal? Siapa yang paling utama di antara para sahabat? Maka jawabannya adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Insyaallah jelas ya, ini maklumat untuk kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya adalah as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun secara bahasa tentu saja adalah as-sabiq, orang yang terdahulu, orang-orang yang menjadi pendahulu, al-awwalun, dan orang yang awal-awal, yang mula-mula masuk ke bala Islam. Gitu ya. Itu as-sabiqunal awwalun. Di sini beliau menyampaikan begini, ya. As-sabiqunal awwaluna wa mimman lahum maziyatu maziyatu wa fadli ala ghairihim. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wa ikhtulifa fil muradi bihim ala arba'ati aqwalin faqila hum ahlu bai'atir ridwan wa qila hum alladzina sallau ilal qiblatain wa qila hum ahlu badarin wa qila humul ladzi aslamu qabla fathi Makkah. Nah, ini adalah yang disebut dengan apa? As-sabiqunal awwalun.
Iwa bila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka yang as-sabiq, yang paling terdahulu, al-awwalun, yang paling mula-mula, ya. Jadi yang paling terdahulu, yang paling mulia, yang paling mula-mula begitu, masuk kepada Islam. Dan mereka disebut sebagai apa namanya, sebagai orang yang memiliki keutamaan. Jadi di antara para sahabat itu as-sabiqun awalun punya keutamaan lagi tersendiri, khasnya, spesifiknya, khususnya. Nah, dikatakan oleh beliau di situ bahwa wa mimman lahum maziyatun, ya, wa mimman lahum maziyatun wa fadlu ala ghairihim. Pada bahasan as-sabiqun awal ini, sebagian sahabat memiliki keistimewaan dan kelebihan, ya. Jadi di antara mereka itu, ya, di antara mereka itu wa mimman, ya, lahum, di antara mereka itu ada yang punya maziyah. Maziyah itu adalah keistimewaan, ya, punya keistimewaan. Kemudian juga wa fadlu ala ghairihim, dan juga keutamaan atas yang lain. Jadi antara sahabat itu ada yang punya keistimewaan dan punya kelebihan, keistimewaan dan keutamaan atau kelebihan dibandingkan dengan sahabat yang lain. Inilah yang kemudian disebut dengan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, ya. Ini disebut dengan orang-orang yang disebut as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Nah, dikatakan di sini bahwa berkaitan dengan siapa itu, waktu lifa fil muradi bihim ala arba'ati aqwalin, katanya. Diperdebatkan, diperselisihkan, ya. Diperselisihkan tentang siapakah yang dimaksud dengan as-sabiqun al-awwalun. Di sini ada 4 akwal, ada 4 pendapat, ya, ada 4 pendapat. Menurut satu pendapat, faqila, menurut satu pendapat, mereka itu adalah hum, ya, ahlu bai'atir ridwan. Mereka ini adalah orang-orang yang ikut dalam bai'atur ridwan. Ya, bai'atur ridwan itu adalah bai'at ketika Sayyidina Utsman bin Affan ditawan, ya, oleh orang-orang Quraisy, kemudian para sahabat yang hendak membela sahabatnya, yakni Utsman bin Affan, pemimpinnya sekaligus juga, yang mengakibatkan ditahannya Sayyidina Utsman dalam suatu misi penting. Kemudian para sahabat berbaiat, yakni terkait dengan kesetiaan untuk siap membebaskan Utsman bin Affan, siap membela Utsman bin Affan, gitu. Ini adalah ahlu bai'atir ridwan. Tapi ada yang mengatakan juga bukan mereka yang dimaksud. Yang dimaksud oleh ulama yang lain, wakila, adalah humul ladzi shallau ila qiblatain. Yaitu mereka adalah orang-orang yang mengikuti sholat menghadap 2 kiblat. Jadi pernah ke Al-Aqsa, pernah ke Makkah, gitu, ya. Pernah ke Ka'bah. Jadi yang mendapatkan keutamaan itu sebagai as-sabiqun awwalun adalah yang mengalami sholat pada 2 kiblat. Yang berikutnya, menurut ulama yang lain, mereka adalah hum ahlu badarin, yakni ahli badar, yakni orang yang gugur di medan badar, ya, atau orang yang terlibat dalam perang badar. Kemudian yang berikutnya adalah menurut pendapat yang lain adalah mereka yang orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Nah, ini juga dianggap utama, ya. Humul ladzi aslamu qabla fathi Makkah, ini juga punya keutamaan. Dia masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Nah, itulah kurang lebih terkait dengan as-sabiqun al-awwalun. Insyaallah jelas, ya. Orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang mula-mula, yang pertama-tama. Nah, di sini ada perdebatan di kalangan para ulama, siapa mereka? Apakah yang terlibat dalam baiat ridwan, apakah yang sholat pada 2 kiblat, ya, mengalami kiblatnya itu dari mulai kepada Al-Quds sampai dengan kepada Ka'bah di Masjidil Haram, atau mereka itu yang merupakan terlibat dalam perang Badar, peperangan Badar, atau mereka itu adalah yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, ya. Itu silahkan ditanyakan, ya. Didetilkan lagi, ya, di dalam kitab-kitab yang lain. Tapi ini memang ikhtilaf.
Ini adalah perkara ikhtilaf. Jadi para ulama berbeda pendapat di sekitaran 4 pendapat ini, ya. Mereka adalah ahlu bai'atir ridwan, mereka adalah alladzina shallau ilal qiblatain, atau mereka itu adalah hum ahlu badarin, ya. Ini adalah pendapat yang cukup banyak juga diadopsi, ya, bahwa yang paling utama sebagai as-sabiqun awalun adalah yang ikut perang Badar, gitu. Ada juga yang walladzina aslamu qabla fathi Makkah. Ada juga yang mengatakan sebelum Fathu Mekah, ya. Sebelum Fathu Mekah. Dan kalau di kitab-kitab yang lain disebutkan wa tafdilu hadza kullihi fi tadribir rawi lil Hafiz As-Suyuti. Jadi penjelasan rinci katanya tentang hal ini berkaitan dengan hal yang kita baca pada pagi hari ini tentang tafdil keutamaan hadza kullihi, ya. Keutamaan ini semuanya itu ada dalam Tadribur Rawi, dalam kitab Tadribur Rawi. Itu lengkap itu. Penjelasan dalam kitab Tadribur Rawi terkait dengan mereka yang dianggap as-sabiqun awal itu siapa saja, atau yang yang mendapatkan gelar keistimewaan atau keutamaan sebagai sahabat yang punya kedudukan yang sangat tinggi. Itu dijelaskan panjang lebar di dalam kitab Tadribur Rawi karya Al-Hafiz As-Suyuti. Ya, Tadribur Rawi itu adalah syarah terhadap At-Taqrib wa Taisirnya karya Imam An-Nawawi. Begitu ya. Jadi yang disebut dengan as-sabiqun awalun berkisar pada 4 kelompok ini. Karena memang ada beda pendapat. Berikutnya adalah bahasan kita yang juga ini insya Allah sudah kita ketahui kalau ini, yaitu apa? Yaitu al-asyaratul mubasysyaruna bil jannah. yakni 10 orang yang al-mubasysyaruna, yang diberikan kabar, ya, diberikan kabar gembira atau diberikan jaminan gitu ya, masuk ke dalam surga. Nah, sesuai dengan judulnya ini 10 orang berarti. Hanya 10 orang ya, al-asyaratu. 10 orang al-mubasysyaruna yang diberikan kabar gembira bil jannah, masuk ke dalam surga ya. Dikatakan di sini seperti biasanya bahwa di kalangan sahabat tentu saja ada mereka-mereka yang punya keutamaan-keutamaan tertentu. Termasuk ini. Wa mimman lahum maziyatun wa fadlu ala ghairihim al-asyaratul mubasysyaruna bil jannati wa hum. Ya. Di kalangan para sahabat, sebagian dari mereka memiliki keistimewaan dan kelebihan. Ya, punya keistimewaan dan kelebihan. Jadi punya kelemahan, punya kelebihan dibanding dengan yang lain. Nah, 10 orang yang diberi berita gembira masuk surga itu adalah contohnya bahwa mereka punya keutamaan dibandingkan dengan yang lain. Ya, ini termasuk yang dijamin 10 orang yang dijamin masuk surga. Gitu ya. Jadi di antara sahabat memang ada yang punya maziyah, punya keistimewaan, punya fadl, punya keutamaan atas ala ghairihim, atas sahabat yang lain. Ya, tapi di sini yang sedang kita fokuskan adalah sahabat saja ya. Sahabat saja. Siapa saja yang dijamin masuk surga? Ada 10 orang di sini. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, ya, Abu Bakrin As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya. Jadi berikutnya adalah Utsman bin Affan, berikutnya Ali bin Abi Thalib, ya. Selanjutnya adalah Abdurrahman bin Aufin, ya. Kemudian yang berikutnya Talhah bin Ubaidillah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Berikutnya adalah Sa'ad bin Zaid bin Amr bin Nufailin. Kemudian berikutnya yang ke-9 adalah siapa yang ke-9? Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Berikutnya apa? Az-Zubair bin Al-Awwam, ya, yakni Zubair bin Al-Awwam.
Nah, inilah 10 yang dijamin ya, diberikan kabar gembira masuk surga. Ini keutamaan bagi mereka. Kemudian ya filai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bahasan ini, siapa yang pertama kali akan masuk surga, siapa yang diberikan gembira maksudnya, diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga, diantaranya adalah 10 orang ini. Yang secara langsung itu disebutkan ya, yang secara langsung disebutkan ya, bahwa ke-10-nya adalah masuk ke dalam surga. Ya. Dikatakan di sini ya, di bagian bawahnya penjelasan ringkasnya adalah wa maziyatu haula'i annal bisyarata bil jannati ja'at lahum fi maudhi'in wahidin wa hadisin wahidin. Ini juga kata kunci yang tidak boleh dilupakan, penting sekali ini. Keistimewaan mereka ya adalah bahwa kabar gembira masuk ke dalam surga tersebut diberitakan untuk mereka pada satu tempat dan satu hadis langsung ya, dalam satu tempat dan satu hadis. Jadi 10 orang ini dikabarkan langsung dalam satu hadis ya, khusus gitu. Ya, ini pemberitaan aja, kabar gembira bahwa mereka semua akan masuk surga. Gitu ya, dan itu langsung disebutkan ke 10-10-nya dalam apa namanya, dalam satu tempat, dalam satu bahasan. Nah gitu. Berikutnya, iwafillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga penting pada bahasan lanjutannya. Wa qad sabatatil bisyaratu bil jannati li jumlatin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka ashabi Badarin wa ahli Hudzaifah wa Bilalin wa Ukasyat ghairihim. Disebutkan pada bagian ini ya, di bagian terakhir dalam bahasan sahabat yang dijamin masuk surga. Dikatakan di situ bahwa pemberian berita gembira dengan masuk surga juga terjadi kepada sejumlah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seperti juga sahabat-sahabat yang lain, dan juga ikut dalam perang Badar, dan mereka juga ikut menghadiri perjanjian Hudaybiyah. Juga ada yang lain-lainnya, contoh adalah Bilal, Ukasya dan lain-lain. Nah, iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan kecil bahwa mereka yang dikabarkan gembira masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala langsung disebutkan itu. Nah, ini menjadi sangat luar biasa ya. 10 orang ini bukan hanya sekedar dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia memang disebutkan dalam satu hadis, dalam satu tempat, 10-10-nya. Kalau yang tercecer ya banyak gitu ya, misalnya keutamaan sahabat yang lainnya yang juga disebutkan dalam hadis yang berbeda. Tapi kalau yang 10 ini itu disebutkan dalam satu tempat yang sama, satu hadis yang sama. Baik, selanjutnya insyaallah ini gampang saja. Berikutnya adalah bahasan berkaitan dengan fatwa. Judulnya adalah Al-Muftuna minas Sahabat, para ahli fatwa, para mufti di kalangan sahabat. Ya. Kita buka dulu. Jelas ya ini ya. Ini. Jadi Al-Muftuna minas Sahabat, para ahli fatwa dari kalangan sahabat. Beliau menyampaikan wa mimman lahum maziyatun wa fadlu ala ghairihim al-muftuna minas sahabati radhiyallahu anhum wa Abdullah bin Abbasin huwa aksaru sahabati fatawa li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a lahu wa yaqul Allahumma allimhu al-kitab ya.
Jadi dikatakan di sini bahwa para ahli fatwa di kalangan para sahabat, ya, bahwa wa mimman lahum maziyatu wa fadlu ala ghairihim, sebagian di antara sebagian sahabat itu ada yang memiliki keutamaan atau keistimewaan, ya, punya keistimewaan dan juga punya keutamaan dibandingkan eh, apa namanya dan itu dibandingkan dengan sahabat yang lain maksudnya, ya. Punya keistimewaan dan keutamaan dibandingkan yang lainnya. Ya, ini dari kalangan sahabat-sahabat yang apa namanya yang biasa memberikan pandangan-pandangan hukum, ya. Nah, ya fillah yang nanti Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang paling banyak yang paling banyak berfatwa. Abu Abbas itu. Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas adalah huwa aksaru minas sahabati fatawa. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa wa Abdul Abbas Abdullah bin Abbasin apa? Ya. Jadi Abdullah bin Abbas huwa aksaru sahabati fatwa. Ya, ini di kalangan para sahabat yang paling banyak berfatwa. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a lahu biqauli Allahumma allimhu alkitaba, itu ya. Dan ini luar biasa. Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat yang paling banyak berfatwa, dan hal ini karena dia pernah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan sabda kurang lebih sebagai berikut, ya, doanya itu, wahai Allah, Allahumma, semoga Allah, ya, alimhu alkitab, memahamkannya, mengajarkannya dia alkitab, yakni Al-Quran. Ini didoakan. Jadi Abdullah bin Abbas kecil itu didoakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa Allahumma alimhu alkitab. Ya Allah, alimhu, fahamkan ia, ya, yakni ajarilah ia apa Al-Quran. Nah, itu ya poin-poinnya. Jadi kalau ditanya siapa di kalangan para sahabat yang paling banyak berfatwa, maka jawabannya adalah Abdullah bin Abbasin, Abdullah bin Abbas. Dia paling banyak meriwayatkan, paling banyak berfatwa. Ya, paling banyak berfatwa. Bahkan sampai didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selain Abdullah bin Abbas masih ada banyak. Nah, ini dia penjelasannya. Selain Abdullah bin Abbas, siapa lagi yang berfatwa? Dikatakan di sini bahwa wal masyhuru anna aktsarahum fatwa mutlaqan sab'atun. Jadi yang terkenal, yang masyhur, ya, bahwasanya yang paling banyak itu yang paling banyak, ya, untuk melakukan fatwa, yang banyak berfatwa adalah siapa ini? Yakni secara mutlak adalah 7 orang. Nah, ya, secara mutlak ada 7 orang yang masyhur dan paling banyak memberikan fatwa di kalangan sahabat, ada 7 orang. Ya. Siapa saja itu? Yang pertama adalah Abdullah bin Abbasin, Abdullah bin Abbas. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Ketiga adalah wabanuhu Abdullah, yakni anak dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab. Berikutnya wa Aisyatu as-Siddiqiyah Ummul Mukminin. Jadi Umar as-Siddiqiyah Ummul Mukminin. Selanjutnya adalah wa Abdullah bin Mas'udin, yakni Abdullah bin Mas'ud. Berikutnya adalah Zaid bin Thabitin, ya, yakni Zaid bin Thabit. Dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib, yakni Ali bin Abi Thalib. Ya, itu adalah para sahabat yang paling banyak berfatwa. Kalau ya, mudah-mudahan dipahami nih. Wa billahi dalam hati Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga ada bertanya, apakah
sahabat yang lain tidak berfatwa, berfatwa juga dalam masalah-masalah tertentu banyak yang berfatwa. Tapi yang apa namanya yang paling di antara mereka adalah ini, yang paling banyak. Nah itu ya poin-poin utama yang saya kira penting untuk diketahui. Itu al-muftuna minas sahabat, yakni para mufti di kalangan sahabat. Yang paling banyak siapa? Abdullah bin Abbas ya. Abdullah ibnu Abbas yang paling banyak. Ya, kemudian yang berikutnya adalah di kalangan sahabat juga punya keutamaan. Jadi ini di antara bentuk keutamaannya adalah ini apa namanya mereka memiliki kemampuan dalam berfatwa. Jadi yang berfatwa bukan satu, banyak. Ya, yang berfatwa itu banyak. Dan diterima sebagai periwayatan itu apa namanya apa yang mereka fatwakan itu adalah sesuatu yang kemudian dijelaskan dalam banyak riwayat-riwayat ya tentang fatwa mereka. Nah, tapi memang tidak semuanya fatwa-fatwa mereka ini dikenal kan. Ya, kitab-kitab jarang membahas kecuali dalam kitab Musonaf Ibni Abi Syaibah. Nah, Musonaf Ibni Abi Syaibah ini banyak membahas berkaitan dengan berkaitan dengan mazhab-mazhab atau pendapat-pendapat para sahabat. Baik, saya kira cukup ya. Jadi itu kesimpulannya, ahli fatwa di kalangan para sahabat itu yang paling menonjol, yang paling banyak berfatwa adalah Abdullah bin Abbas. Sedangkan yang lainnya, juga adalah para ahli fatwa seperti Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, Aisyah As-Siddiq, Ummul Mukminin, kemudian Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Sabit, termasuk Ali bin Abi Thalib. Ini semuanya adalah ahli fatwa semua. Dan mereka berfatwa tapi tidak sebanyak ya. Yang lain pun berfatwa tapi tidak sebanyak ulama yang disebutkan di sini yang jamin masuk surga. Nah itu kurang lebih. Sekarang berikutnya adalah bahasan selanjutnya tentang apa ini? Ya, tentang siapa yang paling akhir wafat. Akhiru man mata minas sahabati. Siapa yang paling akhir wafat di kalangan para sahabat? Akhiru man mata minas sahabati mutlaqan. Au mutlaqan. Abu Tufail Amir banu Wathilata alladzi mata sanata mi'atin minal hijrati bimakata. Ya. Ini jadi siapa yang paling akhir wafat? Maka jawabannya adalah akhiru man mata minas sahabat mutlaqan, yang paling akhir wafat di kalangan para sahabat secara mutlak adalah Abu Tufail. Ya, Abu Tufail. Namanya lengkapnya adalah Abu Tufaili Amir banu Wathilata alladzi mata sanatan sanata mi'atin wa faidatuhu kelewat. Sanata mi'atin minal hijrati bimakata ya. Jadi beliau yakni Abu Tufail ini yakni Abu Tufail Amir bin Wasilah ini meninggal pada tahun ke-100 ya di Makkah al-Mukarramah ya. Pada tahun ke-100 di Makkah al-Mukarramah. Baik, itu ya yang terakhir kata beliau yang wafat. Bagaimana dengan keterangan dari riwayat yang lain, yakni keterangan dari siapa? Dari Anas bin Malik. Itu kan ada pertanyaan ya, ada pertanyaan di dalam kitab-kitab yang lain, ada pertanyaan yaitu terkait dengan terkait dengan siapa yang terakhir mau wafat.
Untuk kan ditanyakan kan? Ditanyakan yang bertanya adalah Syu'bah dan Musa As-Sablani. Ya. Dikatakan di sini bahwa ditanyakan begitu, apakah masih tersisa sahabat setelah zamanmu, setelah zamannya Utsman bin Affan? Maka ketika ditanya apakah masih tersisa seorang saja darimu dari kalangan sahabat Rasulullah ya setelah wafatnya Anas nanti atau setelah generasi Anas itu masih ada nggak? Kemudian beliau berkata begini, ada, yaitu manusia yang tersisa dari kalangan Arab yang pernah melihatnya, jadi sudah pernah melihat Nabi. Mana barusan? Iya betul ya. Nah, tetapi katanya yang menemani beliau tidak ada. Yang mulazamah, yang suhbah beliau tidak ada. Jadi kalau keterangan dari Anas bin Malik ini memang seakan-akan atau sepertinya memang yang terakhir itu adalah beliau ya karena beliaulah ya ini Anas bin Malik lah yang memang paling banyak mulazamahnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mulazamah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu dan itu berarti telah terrealisasi makna suhbah kan makna persahabatan. Kalau hanya melihat menurut siapa namanya jumhur ulama hadis kan diterima sebagai sahabat. Sahabat itu adalah man ro'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau apa namanya? Apa namanya tuh berkaitan dengan ini berkaitan dengan sahabat yang paling akhir di sini. Kalau definisinya adalah apa? Man ro'a atau man laqiya. Man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melihat atau barang siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata ala dzalik dan meninggal dalam keadaan demikian, dalam keadaan muslim. Ya, jadi man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi kan gitu ya. Barang siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, dia beriman kepadanya wa mata ala dzalik dan juga apa namanya wafat dalam keadaan seorang muslim. Nah itu disebut dengan sahabat menurut satu definisi. Tapi dalam definisi yang lain yang lebih ketat, sahabat itu adalah harus yang terrealisasi makna suhbah, yakni persahabatan, menemani Rasul setahun 2 tahun, berperang bersama Nabi setahun atau 2 kali peperangan, gitu ya. Itu riwayat-riwayat terkait dengan siapa sahabat. Ya. Jadi kalau berpegang kepada definisi yang jumhur berarti setelah Anas bin Malik masih ada sahabat kan? Tapi kalau berpegangnya kepada riwayat apa namanya bukan dari Anas bin Malik maka nanti siapapun yang melihat Nabi itu adalah sahabat. Nah dari sinilah maka muncul sahabat yang paling akhir ya, yang paling apa namanya ini ya, dalam bahasan siapa yang paling akhir wafat, maka yang paling akhir wafat adalah Abu Tufail Amir bin Wathilah. Ya. Tapi dalam riwayat yang lain, yang terakhir wafat dan betul-betul sahabat Nabi adalah Anas bin Malik ya, karena beliau yang suhbah bersama atau menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, jadi ini menurut definisi yang jumhur bahwa yang melihat Nabi Muslim dia adalah sahabat. Berarti setelah eranya Anas bin Malik masih ada yaitu Abu Tufail Amir bin Wasilah. Setelah Abu Tufail maka sudah tidak lagi. Ya. Baik. Saya kira itu. Baik.
Nah, sekarang selanjutnya adalah paling akhir. Nah, ini dia. Ini bahasan yang terakhir kita, yaitu bahasan berkaitan dengan apa? As-sahabatu al-muksiruna li riwayatil hadis. Para sahabat yang muksirun, yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Siapa saja nih? Memang tidak banyak kan yang meriwayatkan hadis, kecuali beberapa sahabat yang sangat menonjol di situ. Kita baca dulu bahasa Arabnya. As-sahabatul muksiruna li riwayatil hadis. Ya. Sahabat yang banyak meriwayatkan atau iya meriwayatkan hadis. Kemudian dikatakan di sini wa mimman lahu maziyatun wa fadlun minas sahabati al-mukassiruna li riwayatil hadis wa hum sab'atun minas sahabati kana lahum al-hazzul akbar fi riwayatil hadisi an-naum. Ya. Oh, li riwayat mana? Masya Allah. Salah baca. Wahum sab'atu minas sahabati kana lahum al-hazzu al-akbaru fi riwayatil hadisin nabawi. Wa qadis tolaha al-ulama'u ala tasmiyati man rawa aksara min ala fi hadisin muksiron. Ya. Walidha fa inna haula'i sab'ata yusammuna bil mukaththirina wa hum Abu Hurairah wa Abdullah ibn Umar, Anas bin Malik, Sayyidah Aisyah, Abdullah ibn Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri. Ya inilah orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dikatakan di awal karena bahwa sebagian sahabat itu memiliki apa? Memiliki keistimewaan dan kelebihan. Ya, jelas ya. Di antara sahabat itu punya keistimewaan dan kelebihan. Wa mimman lahu maziyatu wa fadlu minas sahabat. Mereka punya maziyah dan fadl, keutamaan di kalangan sahabat. Siapa yang punya keistimewaan ini? Di antaranya adalah yang punya apa namanya? Punya periwayatan hadis yang banyak, atau mereka yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Ya, jadi mereka adalah yang memperbanyak meriwayatkan hadis. Mereka ini berjumlah 7 orang katanya. Ya, dikatakan di situ wahum sab'atun minas sahabati. 7 orang yang memang paling banyak meriwayatkan hadis. Mereka memiliki apa? Andil yang besar dalam meriwayatkan hadis nabawi. Ya. Jadi andil mereka besar dalam meriwayatkan hadis nabawi. Tadi ya yang disebutkan di situ bahwa wa kana lahum al-hazzu al-akbaru fi riwayatil hadisin nabawi. Punya peran yang besar. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini para ulama membuat istilah untuk sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis dengan sebutan muksir. Ya, jadi muksir itu adalah kepada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan diantara istilah itu adalah muksir. Ya, muksir. Ya, jadi muksir itu berarti orang yang meriwayatkan hadis itu lebih dari berapa? Lebih daripada 1000. Ya, jelas ya di sini ya. Jadi siapa yang disebut muksir? Jawabannya adalah sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Nah, ini makanya wa qadis talahal ulama wa ala tasmiyati man rawa aqsara min alafi hadisin. Jadi para ulama telah membuat istilah khusus ala tasmiyati man rawa aqsara min alafi hadisin kepada orang yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis, maka disebut mukthiran. Ya, disebut mukthiran. Ya. Apa alasannya? Walidha fa inna haula'i as-sab'ata yusammuna bil mukaththirina, ya, mukaththirina siapa? Wahum Abu Hurairah dan seterusnya ya. Dan dikatakan di sini karena istilah inilah ya
mereka yang berjumlah 7 tadi disebut mukthirin, ya, disebut kalangan mukthirin, bil mukthirin. Jadi itu ya apa yang menjadikan mereka itu disebut dengan muksirin, orang-orang yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Saya kira itu. Nah, orang-orangnya yang tadi sudah disebutkan, ya ini ada beberapa nama yang disebutkan seperti Abu Hurairah, ini paling banyak Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Sayyidah Aisyah, kemudian apa lagi? Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 ya. 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Baik, barangkali itu kita lihat lagi di sini. Ada penjelasan lainkah? Ya, sudah ya. Ini adalah tentang bahasan terakhir ini tentang mukthir. Maka dikatakan tadi fa inna haula'i as-sab'ata yusammuna al-muksirin, ya. Oleh karena itu mereka itu disebut dengan nama al-muksirin karena hafalannya riwayatnya itu lebih dari 1000 hadis. Pokoknya dikatakan bahwa siapa saja yang man rawa aksara min alafi hadisin maka disebut muksiran gitu. Siapa yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis maka disebut muksiran. Ya. Dan mereka orang-orang yang 7 tadi disebut dengan muksirin, ya. Orang-orang yang banyak dalam meriwayatkan hadis. Baik, barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ini bahasan terakhir kita untuk bahasan sahabat. Insyaallah tuntas ya, tidak ada lagi bahasan yang perlu kita singgung. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.